Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1011. Ya, Stars and Stripes berharap Naga dapat mengakhiri perang ini dengan aliansi UKC, dan Anda adalah alat tawar-menawar di Stars and Stripes. Selama Naga setuju untuk mengakhiri perang, mereka akan membebaskan Anda, kata pengemudi sambil mengemudi. Namun, masih banyak orang di daftar paling dicari yang masih hidup, dan yang paling penting Dork Nowotsku masih hidup. Jika klan Naga setuju untuk mengakhiri perang, itu sama saja dengan menyerah, kata Stephen Lin dalam sebuah suara dalam. Perang ini telah menyebar terlalu jauh. Markas besar aliansi UKC bahkan dibobol. Presiden meninggal dalam kecelakaan pesawat. Pejabat Stars and Stripes Nation merasa bahwa tingkat balas dendam seperti itu sudah cukup untuk klan Naga. Jika terus berlanjut, itu akan terjadi. Akan merugikan kedua belah pihak. Ini bukan hal yang baik, mereka bersedia melepaskan Anda untuk menunjukkan niat baik. Untuk manajemen atas, ini sebenarnya cukup, kami sepertinya mengaku kalah, tetapi sebenarnya kami telah mencapai hasil yang cukup, kata pengemudi. Apakah Serikat UKC akan setuju? Stephen Lin bertanya. Mereka akan setuju. Aliansi UKC juga memiliki pasar yang besar di negara Naga. Karena perang, aliansi UKC telah kehilangan pasar negara Naga. Ini tidak sejalan dengan tujuan dasarnya untuk aliansi bisnis. Mengakhiri perang berarti kita dapat dengan cepat untuk memulihkan atribut komersial dari aliansi UKC. Eksekutif tingkat tinggi dari Stars and Stripes akan membahas masalah ini dengan aliansi UKC, kata pengemudi itu. Akankah klan Naga setuju? Stephen Lin bertanya lagi. Manajemen atas telah membuat keputusan, dan mereka harus setuju jika tidak setuju, kata pengemudi itu dengan ringan. Oh. Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang menyangka perang ini akan berakhir seperti ini. 4 orang dalam daftar paling dicari dari aliansi UKC terbunuh, dan markas mereka direbut, dan presiden meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kerugian tersebut memang sangat besar. Namun, jika Dork Nowotsku tidak tiba-tiba menjadi lebih kuat, setidaknya setengah dari 7 orang yang tersisa akan terbunuh. Kunci dari semuanya adalah Dork Nowotsku tiba-tiba menjadi lebih kuat, yang secara langsung membuatnya harus ditangkap oleh para penjaga untuk menyelamatkan hidupnya, dan kemudian menjadi alat tawar-menawar untuk Stars and Stripes. Sayang sekali, Stephen Lin menghela nafas pelan. Meski cukup banyak prestasi yang diraih, namun target yang ditetapkan belum tercapai. Satu-satunya hal yang patut dihibur adalah Liga UKC rusak parah. Pesawat yang akan membawamu pergi sudah siap, bisakah kita pergi ke bandara sekarang? Tanya pengemudi itu. Pergi ke dermaga, aku sudah menyiapkan perahu, kata Stephen Lin. Apakah kapalnya terlalu lambat? Tanya pengemudi. Ganti pesawat di tengah jalan, dan aku bisa pulang besok, kata Stephen Lin. Oke, aku akan membawamu ke dermaga sekarang. Petik 2. Walden City, dermaga tertentu. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan menuju kapal pesiar mewah sendirian. Di samping kapal pesiar, seorang pria berjas telah menunggu lama. Ketika dia melihat Stephen Lin, dia membungkuk dan berteriak, "Bos!" Petik 2. Stephen Lin mengangguk dan masuk ke kapal pesiar. Setelah itu, kapal pesiar berangkat dan menuju ke laut lepas. Di kapal pesiar, Stephen Lin menelepon Zhao Tuntian dan hanya melaporkan bahwa dia aman. Apa yang terjadi dengan Dork Nowotsku? Mengapa kamu ditinggalkan olehnya? Tanya Zhao Tuntian. Dia seharusnya memakan buah itu, kata Stephen Lin. Buah? Lalu seberapa jauh dia mencapai setelah memakan buahnya? Tanya Zhao Tuntian. Seharusnya mungkin untuk memukul kalian berdua, kata Stephen Lin. Tidak terlalu dibesar-besarkan. Zhao Tuntian bertanya dengan tidak percaya. Aku akan mempersingkatnya.
mungkin aku bisa memukul kalian bertiga satu persatu, kata Stephen Lin. Petik 2 titik. Zhao Tuntian terdiam. Setelah diam lama, Zhao Tuntian berkata, apakah Anda sudah melaporkan masalah ini kepada atasan Anda? Belum, saya akan menelepon Anda segera setelah saya keluar, kata Stephen Lin. Aku sedang di pesawat bersama Lao Xiao dan yang lainnya. Mari kita laporkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi. Dork Nowotsku memakan buahnya dan berubah menjadi Super Saiyan. Dia pasti akan merepotkan kita nanti. Semuanya masih kita harus mendiskusikan sebuah cara untuk menghadapinya, kata Zhao Tuntian. Yah, kamu menungguku di ibu kota kekaisaran, aku akan segera kembali. Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian menelepon beberapa orang untuk memberitahu mereka bahwa dia telah meninggalkan kerajaan bintang dan garis dengan selamat. Teman-teman Stephen Lin yang berada di kerajaan naga merasa lega. Di sisi lain, negara Mosa. Di tempat yang indah dengan pemandangan yang indah, Yao Jing berdiri di pagar, melihat pemandangan yang indah di depan, wajahnya penuh dengan kesedihan. Nona Yao, kabar baik. Pangeran Mowen berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Apakah ini berita takdir? Yao Jing bertanya dengan penuh semangat. Ya, setelah upaya tak henti-hentinya, aliansi UKC telah membebaskan Stephen Lin, dan Stephen Lin telah meninggalkan Stars and Stripes, kata Pangeran Mowen sambil tersenyum. Benarkah? Terima kasih banyak, Yang Mulia, kata Yao Jing bersemangat. Seperti yang aku katakan, ini hanya masalah sepele bagiku. Selama itu bisa membuatmu bahagia, aku rela melakukan apa saja, kata Pangeran Morwin dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih banyak. Sungguh suatu kehormatan bagi saya memiliki teman seperti Anda, kata Yao Jing. Pangeran Mowen tersenyum, mengulurkan tangan dan meraih tangan Yao Jing. Miss Yao, sebenarnya aku tidak hanya ingin menjadi temanmu. Selama beberapa bulan aku mengenalmu, aku telah jatuh cinta padamu sangat dalam. Segala sesuatu tentangmu membuatku terpesona. Aku Mosa pangeranku, cinta yang bersahaja adalah kemewahan bagi saya. Saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa menemukan seseorang yang sangat saya cintai dalam hidup saya, sampai saya bertemu dengan Anda, Nona Yao. Hari ini, di tempat yang indah ini, saya ingin mengungkapkan cinta saya kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menerimanya, kata Pangeran Morwin dengan emosional. Yao Jing terkejut dengan gerakan Mowen, dan dengan cepat menarik tangannya. Yang Mulia, Anda sudah memiliki seorang putri, dan saya juga telah menikah. Saya selalu menganggap Anda sebagai teman saya, jelas Yao Jing. Putriku diatur untukku oleh ayahku. Aku tidak mencintainya. Ini semua politik. Orang yang sangat kucintai adalah kamu. Tidak peduli apakah kamu sudah menikah atau belum, aku bersedia menjadikanmu sebagai selirku, kata Mowen. Yang Mulia, kerajaan naga kita adalah negara monogami, dan saya telah dididik dalam monogami sejak saya masih kecil. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi selir orang lain. Tolong berhenti mengatakan hal-hal seperti itu, Yang Mulia, kata Yao Jing. Nona Yao, aku baru saja memberimu bantuan yang begitu besar, apakah kamu tega menolakku seperti ini? Mo Wen bertanya dengan cemberut. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, tetapi saya tidak dapat mencintai Anda hanya karena Anda telah membantu saya. Cinta adalah hal yang sangat sakral, dan itu juga langka. Yang Mulia, saya harap persahabatan kita akan bertahan selamanya, kata Yao Jing. Oke. Mo Wen menghela nafas, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo berteman. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Mo Wen, Yao Jing merasa lega. Jika Mo Wen terus memaksanya menjadi selir, dia benar-benar melakukannya. Tidak tahu harus berbuat apa, lagi pula, ini adalah negara Mosa, dan Mo Wen adalah pangeran dan raja berikutnya pada saat yang sama. Di negara ini, dia adalah apa yang dia katakan.
Sekarang mantan suamimu Stephen Lin aman, bagaimana kalau kita terus menikmati pemandangan yang indah? Tanya Mo Wen. Oke, Yao Jing mengangguk. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Di laut lepas bintang dan garis. Sebuah kapal pesiar mengambang di laut. Stephen Lin sedang berbaring di geladak kapal pesiar hanya mengenakan celana renang. Matahari menyinari tubuh Stephen Lin, membuat kulit Stephen Lin memerah. Di samping Stephen Lin ada piring dengan sashimi segar dan anggur. Melihat penampilan Stephen Lin, sepertinya dia sedang berlibur saat ini. Saat ini, sebuah kapal pesiar melaju dengan cepat dari kejauhan. Stephen Lin mendengar suara itu, bangkit dari geladak, berjalan ke samping dan melihat ke kejauhan. Segera, kapal pesiar datang ke sisi kapal pesiar Stephen Lin. Di kapal pesiar, beberapa pria kuat secara terbuka memegang semua jenis senjata panas, terlihat sangat garang. Yang mana Pak M? Teriak salah satu orang kuat. Saya. Stephen Lin melambai ke pihak lain. Kami sudah membawa barangnya, kata pria berotot itu. Dengan suara pria kuat itu, seorang pria didorong keluar dari kabin. Rambut pria itu acak-acakan, dan dia terbungkus jas tua dengan noda darah. Sementara di wajah pria itu ada banyak bekas luka, dan terlihat bahwa dia telah dianiaya sebelumnya. Bayar dengan satu tangan, dan kirim dengan satu tangan, kata pria kuat itu. Stephen Lin mengerutkan kening dan memandang pria yang terluka itu dan berkata, ini Charlie Chen. Ya, kami berusaha keras untuk menangkapnya. Wajahnya sedikit terluka, tetapi Anda seharusnya bisa melihatnya. Dia adalah yang kamu inginkan, kata pria kuat itu. Pada saat ini, Stephen Lin berjarak sekitar 6 atau 7 meter dari orang kuat itu. Jika Stephen Lin memiliki penglihatan orang biasa, lalu melihatnya seperti ini, pria itu mirip dengan Charlie Chen. Namun, penglihatan Stephen Lin jauh lebih baik daripada orang biasa. Pupilnya sedikit menyusut, dan wajah pria bernama Charlie Chen ditarik lebih dekat ke arahnya dalam sekejap. Ini bukan Charlie Chen, kamu menganggapku palsu, bajingan, apa menurutmu aku bodoh? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ini Charlie Chen, sobat, apakah kamu berencana untuk bermain trik? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu ingin bermain trik, senjata di tangan kami pasti akan membuatmu terlihat bagus. Pria berotot itu berkata dengan lantang. Mengikuti kata-kata pria kuat itu, beberapa orang di sebelahnya mengarahkan senjata mereka ke Stephen Lin. Apakah kamu Charlie Chen? Stephen Lin bertanya pada pria yang memar itu. Pria itu mengangguk dengan gemetar. Kenapa, tidak bisa bicara? Stephen Lin bertanya. Ketika aku menangkapnya sebelumnya, lidahnya terluka dan dia tidak bisa berbicara. Cepat dan bayar uangnya, kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Desak pria kuat itu. Ini bukan Charlie Chen. Agar dia tidak membocorkan rahasianya, kamu memotong lidahnya. Itu cukup kejam, kata Stephen Lin dingin. Yah, sepertinya kamu tidak berencana untuk membuat kesepakatan lagi, bawa perahunya ke arahku dan jatuhkan orang ini. Teriak pria berotot itu dengan bersemangat. Mengikuti perintah orang kuat itu, kapal pesiar di bawahnya langsung menabrak kapal pesiar Stephen Lin. Bab 1012. Jarak antara kedua yacht tersebut tidak berjauhan, dan hanya dalam beberapa detik, kedua yacht tersebut sudah saling bertabrakan. Orang-orang di kapal melompat langsung dari kapal pesiar mereka sendiri ke kapal pesiar Stephen Lin dengan senjata di tangan. Orang-orang ini mengarahkan senjata mereka ke Stephen Lin dan mengepung Stephen Lin di antara mereka. Apakah Jimmy benar-benar berencana meretas uangku? Stephen Lin bertanya. Kami telah mengirimkan barang yang Anda butuhkan. Anda ingin menipu. Untuk orang seperti Anda, kami hanya punya satu cara, yaitu mengirim Anda ke Tuhan. Tentu saja, jika Anda bersedia menyerahkan berlian di tangan Anda sekarang, kita masih bisa melanjutkan perdagangan, kata pria berotot itu. Sepertinya berlian itu hanya bisa menunggu sampai lain kali aku datang ke Stars and Stripes, lalu meminta Jimmy untuk mendapatkannya kembali.
sedangkan untukmu, perlakukan saja sebagai bunga, kata Stephen Lin dingin. Sungguh pria yang sombong, saudara, bunuh dia. Perintah pria kuat itu. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Namun, senjata ini ditakdirkan untuk tidak melukai Stephen Lin. Lindsay memerintahkan beberapa dot gas, dengan mudah menjatuhkan orang-orang bersenjata itu ke tanah, dan kemudian mengirim orang kuat itu kepada Tuhan dengan satu pukulan. Stephen Lin menemukan ponsel dari saku pria kuat itu, dan kemudian berkata kepada bawahannya, lempar ke laut dan beri makan hiu. Petik 2. Beberapa bawahannya segera maju dan melemparkan tubuh beberapa pria bersenjata ke laut. Stephen Lin mengambil ponsel orang kuat itu, menemukan nomor dengan catatan tentang bos dari log panggilan di dalamnya, dan memanggilnya. Setelah beberapa saat, ujung telepon yang lain menjawab, dan berkata, apakah berhasil? Maaf, gagal, kata Stephen Lin. Mendengar suara Stephen Lin di ujung telepon, tiba-tiba ada keheningan. Jimmy, kamu mengecewakanku, lanjut Stephen Lin. Apa yang kamu lakukan pada orang-orangku? Jimmy bertanya di ujung telepon. Tanyakan pada Hugh, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu berani membunuh bangsaku. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, kata Jimmy dengan kejam. Benarkah? Kalau begitu saya menyambut Anda untuk datang kepada saya kapan saja, dan ketika Anda datang, bawalah berlian yang saya bayar di muka, kata Stephen Lin. Mati kau, kata Jimmy lagi. Stephen Lin tersenyum, menutup telepon, dan melemparkan telepon ke laut. Kembalilah ke China, kata Stephen Lin kepada lawannya. Ya, bawahannya menyalakan kapal pesiar dan pergi. James. Jimmy. Aku tidak punya banyak waktu kali ini, aku akan membersihkanmu ketika aku datang ke Stars and Stripes lain kali. Stephen Lin melihat ke arah Stars and Stripes dan berkata dengan dingin. Pada akhirnya, Stephen Lin kembali ke ibu kota kekaisaran kerajaan naga keesokan paginya setelah melalui 3 alat transportasi, kapal pesiar, pesawat amfibi, dan pesawat terbang. Begitu dia tiba di ibu kota kekaisaran, Stephen Lin pergi ke markas besar klan naga untuk menghadiri rapat komando tertinggi. Kali ini, tidak hanya ada 4 tetua dan 5 raja naga, tetapi juga perwakilan dari para bangsawan. Agenda pertemuan itu banyak, termasuk pasca berakhirnya perang dan bagaimana menghadapi Dork Nowotsku. Suasana rapat agak suram, karena Dork Nowotsku memberikan banyak tekanan pada semua orang. Dia mengambil buahnya dan menjadi sangat kuat hingga melampaui jangkauan manusia. Tidak peduli Raja Naga mana yang bertemu dengan orang seperti itu akan menjadi tragedi. Meskipun perang telah berakhir, Dork Nowotsku mau tidak mau akan mengganggu Anda secara pribadi. Pertama-tama, kita harus memperkuat pengawasan terhadap Dork Nowotsku. Kita harus mengikuti pergerakan pihak lain. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui niatnya secepat mungkin di masa depan. Kedua, kita harus memberikan aliansi UKC dan Stars and Stripes pejabat AS memberi tekanan yang cukup pada mereka untuk membujuk Dork Nowotsku agar melepaskan gagasan membalas dendam terhadap kita, dan akhirnya, kita harus mulai dengan Dork Nowotsku, dia pasti telah mengambil buahnya, jika kita punya cukup bukti kerjasamanya dengan organisasi buah, maka kita dapat menggunakan pasukan internasional untuk menyerangnya. Chen Hongyu menyimpulkan proposal semua orang. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu, menghadap Dork Nowotsku, mereka hanya bisa memperlakukannya seperti ini. Terkait soal mengakhiri perang, pembinaan opini publik internal harus dilakukan dengan baik. Jangan biarkan orang merasa kalah. Kita harus memberitahu orang bahwa kita tidak mau membakar api perang tanpa batas dan menyebabkan lebih banyak korban yang tidak perlu. Oleh karena itu, kami akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perang dan melakukan negosiasi damai dengan aliansi UKC, lanjut Chen Hongyu. Petugas di samping terus mengetik di keyboard untuk merekam apa yang dikatakan Chen Hongyu. Stephen Lin dan yang lainnya duduk diam. Apa yang dikatakan Chen Hongyu adalah hasil diskusi semua orang sebelumnya,
jadi mereka tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Mengenai pembicaraan damai, kedua belah pihak harus dibangun pada tingkat kesetaraan dan konfrontasi. Tanpa membayar terlalu banyak, pembicaraan damai harus dicapai secepat mungkin, tambah Chen Hongyu. Hei, Stephen Lin menghela nafas pelan. Bagaimanapun, semuanya tidak sesempurna yang saya kira. Selain itu, mengenai penambahan Raja Naga yang baru, kami baru saja menerima kabar bahwa baru sehari yang lalu, Wei Aning berhasil membunuh seorang eksekutif aliansi UKC pada daftar paling dicari di Afrika Tengah, dan Stephen juga membunuh seorang manajemen senior dari aliansi UKC memutuskan untuk menambahkan Stephen Lin dan Wei Aning sebagai Raja Naga baru dari klan Naga. Kata Chen Hongyu. Wei Aning juga membunuh seorang eksekutif tingkat tinggi. Stephen Lin bertanya dengan heran, dan baru pada saat inilah dia mengetahuinya. Ya, Chen Hongyu mengangguk, Wei Aning sangat kuat. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh manajemen puncak aliansi UKC, tetapi dia melakukannya. Karena dia sekarang berada dalam hubungan antara China dan Afrika, dia tidak jika Anda bisa datang ke pertemuan ini. Upacara penambahan Raja Naga akan berlangsung seminggu setelah pembicaraan damai, dan Anda akan diberitahu pada saat itu. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk, alisnya berkerut. Wei Aning mampu membunuh orang-orang di daftar paling dicari sebelum 10 dewa perang lainnya. Ini di luar dugaannya. Sekarang Wei Aning akan menjadi Raja Naga seperti dia, itu artinya akan sangat sulit. Baginya untuk membunuh Wei Aning di masa depan, meningkat berkali-kali lipat. Membunuh Raja Naga adalah kejahatan besar, bahkan dia mungkin buronan di seluruh negeri. Ketika ada yang salah, semuanya benar-benar salah. Stephen Lin berpikir diam-diam. Selain itu, persiapan yang cukup telah dilakukan untuk peluncuran level Saint of War. Pada pukul 12 siang hari ini, klan Naga akan secara resmi meluncurkan level Saint of War. Semua 10 dewa perang teratas akan diklasifikasikan sebagai dewa perang, dan perang suci akan dimulai setengah tahun kemudian. Chen Hongyu keputusan besar lainnya dibuat. Perang suci. Perang suci apa? Tanya Stephen Lin. Jihad adalah pertempuran kanonisasi. Kami telah meluncurkan tingkat wali perang. Agar wali perang menggantikan 10 dewa perang yang asli, harus ada pertempuran seperti itu untuk memperdalam kesan orang-orang tentang wali perang. Pada saat yang sama, jihad kali ini juga untuk memperkuat tim perang suci. Kami berharap akan ada lebih banyak orang yang kuat dari orang-orang untuk meningkatkan kelompok kekuatan tempur utama kami. Kali ini, perang suci akan menentukan orang terkuat, yang terkuat adalah Raja Suci. Kata Chen Hongyu. Yang terkuat, klub seni bela diri nomor 1 di dunia. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Itu hampir berarti Dork Nowotsku telah melampaui kita terlalu banyak saat ini, jadi kita harus menemukan orang terkuat untuk bersaing dengan Dork Nowotsku. Orang seperti itu mungkin tersembunyi di meskipun orang-orang di kerajaan naga tidak peduli dengan urusan dunia dan jauhi dunia seni bela diri. Nama Raja Suci sudah cukup untuk membuat banyak orang jatuh cinta, kata Chen Hongyu. Beberapa Raja Naga yang hadir di sini saling memandang dengan cemas, tidak ada seniman bela diri pertama dan tidak ada yang kedua. Kerajaan Naga tidak pernah mendapat kehormatan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 sebelumnya. Xiao Chentian hanya dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di kerajaan Naga. Sekarang klan Naga tiba-tiba menciptakan sebuah Raja Suci sangat mungkin untuk menarik pusat kekuatan tersembunyi itu. Saya harap Anda dapat bekerja keras untuk memenangkan Raja Suci, kata Chen Hongyu. Sulit bagi kami untuk mengetahui takdir. Kali ini melawan Dork Nowotsku, mengetahui takdir adalah kartu truf kami. Zhao Tuntian menatap Stephen Lin dan berkata, aku akan melupakannya. Dork Nowotsku terlalu mesum untuk mengalahkannya, kata Stephen Lin tak berdaya. Bukankah kamu memukul 3 dengan 1 sebelumnya? Zhao Tuntian bertanya. Itu sensitif terhadap waktu. Stephen Lin merentangkan tangannya dan berkata,
Setelah waktu berlalu, aku akan kembali normal. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang tiba-tiba menyadari mengapa Stephen Lin dapat menghancurkan Deck Nuo sebelumnya. Witski, dan kemudian dia tidak bisa mengalahkan Dork Nowotsku. Ternyata keadaannya menjadi lebih kuat peka terhadap waktu. Ini sama dengan transformasi Zhao Tuntian, meningkatkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat, tetapi tidak akan berhasil setelah waktu berlalu. Isi pertemuan hari ini adalah tentang ini. Setelah itu, sekretaris saya akan memilah materi teks khusus dan mengirimkannya ke semua orang. Kalian Raja Naga telah bekerja keras dalam perang ini, kata Chen Hongyu, berdiri dan membungkuk kepada Stephen Lin dan yang lainnya busur. Dalam perang ini, semua Raja Naga menyerahkan misi aslinya dan melancarkan serangan terhadap aliansi UKC di seluruh dunia. Mereka hampir mengambil 2/3 dari hasil perang, yang bisa dikatakan sebagai kontribusi terbesar. Beberapa lelaki tua lainnya juga berdiri dan membungkuk kepada Stephen Lin dan yang lainnya. Semua orang adalah anggota klan naga, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk klan naga dan kerajaan naga, bukan apa-apa, kata Xiao Chentian. Saat ini, terdengar ketukan di pintu ruang konferensi. Masuk, kata Chen Hongyu. Pintu didorong terbuka dari luar, dan seorang pegawai berdiri di pintu dan berkata, "Pemimpin, ada seseorang di pintu yang mengaku dari organisasi buah dan ingin bertemu denganmu." Petik 2. Apa? Semuanya hadir tercengang ketika mereka mendengar ini. Organisasi buah, yang bisa dikatakan sebagai organisasi keji, siapapun di organisasi ini sudah cukup untuk ditembak puluhan kali. Semua negara di dunia sekarang menangkap orang-orang dari organisasi ini. Siapa sangka orang seperti itu akan mengambil inisiatif untuk menemukan klan naga. Biarkan dia masuk, Chen Hongyu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika orang seperti itu berinisiatif untuk datang ke pintu, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Bab 1013 Kerja Sama Pemutihan. Seorang pria kurus masuk ke pos komando tinggi setelah melalui pemeriksaan keamanan yang ketat. Semua orang menatap pria ini. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, tidak terlalu tua, wajahnya agak pucat, seperti orang yang boros. Dia memiliki belenggu khusus di tangan dan kakinya untuk mencegahnya tiba-tiba menyakiti orang. Tentu saja, ini adalah tindakan yang berlebihan. Dengan hadirnya begitu banyak Raja Naga, akan menjadi hantu jika dia bisa melukai orang. Jika dia benar-benar bisa melukai orang di bawah mata Raja Naga ini, maka memakai belenggu tidak akan ada artinya. Namun, pemandangannya harus ada, setidaknya tidak memberi orang perasaan bahwa Anda bisa datang dengan mudah jika mau. Aku telah melihat banyak tokoh legendaris. Pria kurus itu berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Chen Hongyu bertanya dengan cemberut. Tuan-tuan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yan Zixu, dan saya adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan eksternal pohon kehidupan, kata pria itu. Pohon kehidupan, urusan luar, kepala sekolah. Hanya dalam beberapa kata, banyak kata membuat orang yang hadir jatuh ke dalam keraguan. Pohon kehidupan adalah organisasi buah di mulut Anda. Ini adalah pertama kalinya kami mengumumkan nama organisasi. Saya harap ketika Anda berbicara tentang kami di masa depan, Anda dapat mengatakan bahwa kami adalah pohon kehidupan. Bukan organisasi buah. Tidak ada kata budaya, kata pria yang memanggil Yan Zixu pergi. Organisasi buahmu melakukan hal-hal yang melanggar etika manusia. Cukup bagus memiliki nama. Beraninya kau menyebut dirimu pohon kehidupan. Konyol, kata Guo Lao dengan nada menghina. Tidak perlu membicarakan omong kosong lain, katakan tujuanmu, lalu bersiaplah untuk masuk penjara untuk diadili, kata Chen Hongyu. Penjara? Tidak, saya belum siap masuk penjara kali ini, dan saya tidak akan pernah masuk penjara seumur hidup saya, Yan Zixu tertawa. Kalau begitu kamu salah, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari markas klan naga.
Zhao Tuntian menyeringai. Yan Zixu melirik Zhao Tuntian, dan kemudian pada hadiah klan naga tingkat tinggi. Semua orang mengira dia akan ketakutan, tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar tersenyum. Sebenarnya, kali ini aku datang ke markas klan naga untuk mencarimu, dan ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu, kata Yan Zixu. Jika kamu kentut, biarkan saja, kata Raja Naga Hitam dengan dingin. Pohon kehidupan kami bermaksud mencari mitra di seluruh dunia dan mempromosikan jus kehidupan kami. Life Juice diperoleh dari buah yang Anda sebutkan sebelumnya melalui pengolahan khusus. Saat itu, mitra kami akan mengutamakan nikmati jus kehidupan dan rasakan manfaat yang luar biasa dibawa oleh jus kehidupan. Pilihan mitra kali ini mencakup beberapa kekuatan besar di dunia. Ketika saya muncul di sini, orang lain di organisasi kita harus berada di posisi yang sama. Waktunya telah tiba sebelum para pemimpin tertinggi dari kekuatan besar, dan saya pikir kekuatan lain tidak akan menolak undangan kami, jadi kami juga berharap Kerajaan Naga dapat menerima undangan kami dan bekerja sama dengan kami, kata Yan Zixu. Setelah Yan Zixu selesai berbicara, semua orang yang hadir memandangnya seperti orang gila. Kamu benar-benar ingin memenangkan klan naga sebagai mitra organisasi buahmu. Apakah organisasimu gila? Apakah menurutmu klan naga kita akan bekerja sama dengan organisasi jahat seperti milikmu? Guo Lao berkata dengan nada menghina. Organisasi buah melanggar hukum alam dan etika manusia, dan menggunakan tubuh manusia sebagai bahan. Ini benar-benar pengkhianatan, dan semua orang akan dihukum. Teriak Sun Haiseng keras. Suatu hari klan naga kita akan bersatu dengan negara lain untuk memusnahkan organisasi buahmu. Jiang Xifeng juga berkata, setiap orang mengekspresikan sikap mereka terhadap organisasi buah, dan sikap setiap orang sangat keras. Namun, Stephen Lin mengerutkan kening. Kecuali jika otak organisasi buah rusak, ia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti bekerja sama dengan klan naga. Tetapi dia benar-benar datang untuk mencari kerjasama, dan dia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk melakukan hal seperti itu. Benar saja, Yan Zixu tersenyum dan berkata setelah diserang oleh semua orang, semuanya, yang Anda bicarakan adalah organisasi buah di masa lalu, organisasi buah di masa sekarang, namanya adalah pohon kehidupan, dia menghasilkan jus kehidupan, dan kehidupan bahan baku jus bukanlah tubuh manusia, tetapi hewan. Petik 2. Apa? Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-kata Yan Zixu. Bisakah jaringan buah menggunakan hewan sebagai bahan baku? Berkat kemajuan teknologi, kami akhirnya mengatasi kesulitan terbesar sejauh ini. Setelah mengatasi kesulitan ini, kami secara resmi terpisah dari organisasi buah. Kami terlahir kembali dari abu dan menjadi pohon kehidupan yang benar-benar baru, kata Yan Zixu dengan keras. Semua orang yang hadir jatuh ke dalam keheningan singkat. Apakah menurutmu perubahan bahan mentah dapat menghapus dosa yang kamu lakukan sebelumnya? Guo Lao berkata dengan dingin. Ya, berapa banyak pejuang tak berdosa yang telah kamu bunuh untuk menghasilkan buah? Berapa banyak tragedi yang kamu sebabkan? Bukankah ini dihitung karena kemajuan teknologimu? Sun Haiseng juga berkata, meskipun organisasi buah sebelumnya memang melakukan beberapa hal yang tidak manusiawi, tapi kita harus melihat ke depan, bukan? Apakah kamu sudah lupa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Satu Dark Knowledge School akan membuatmu tidak berdaya. Di masa depan, jika yang lain negara bekerja sama dengan kami, akan ada Dark Knowledge School yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Anda. Pada saat itu, status seni bela diri kerajaan naga di dunia akan sangat terancam, dan bahkan akan menurun sejak saat itu. Anda hanya tahan apakah kamu melihat ini terjadi? Yan Zixu bertanya sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat wajah semua orang tiba-tiba menjadi serius. Organisasi buah atau pohon kehidupan, dia sekarang telah menguasai teknologi menghasilkan buah dari hewan, yang sudah legal sampai batas tertentu.
Jika memang ada negara atau organisasi yang bekerja sama dengan mereka, maka melalui dengan buah mereka terus menyediakan, kekuatan prajurit di negeri ini akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Pada saat itu, bagaimana klan naga yang tidak bekerja sama dengan pohon kehidupan menghadapi tantangan para pejuang negeri ini? Mungkinkah jihad yang akan dimulai setengah tahun lagi akan menjadi panggung kekuatan dari negara lain? Tidak peduli seberapa baik Anda mengatakan, tidak mungkin klan naga kami bekerja sama dengan organisasi buah Anda. Kami akan menganggap organisasi buah Anda sebagai musuh selama sisa hidup kami, dan akan memburu dan membunuh Anda selamanya, kata Guo Lao. Orang lain yang akan setuju dengan Tuan Guo, tetapi saat ini mereka semua memilih untuk tetap diam. Bagaimanapun, kita akan bergerak maju, Tuan Guo. Ketika orang lain telah menguasai kondisi untuk berlari, klan naga Anda masih memilih untuk bergerak maju perlahan. Ditakdirkan bahwa klan naga Anda akan tersingkir. Jus kehidupan terbaru, dengan itu memiliki efek yang kuat dan menghilangkan kecanduan. Itu telah menjadi katalisator yang dapat dengan cepat memperkuat tubuh manusia dan tidak memiliki efek samping pada tubuh manusia. Selama naga memilih untuk bekerja sama dengan kami bersedia melakukannya. Buka bengkel produksi kami untuk teman-teman naga. Dan berikan prioritas untuk memberikan jus kehidupan dengan kualitas terbaik kepada teman-teman klan naga. Setiap botol jus dapat meningkatkan kekuatan orang-orang di sini, dan bahkan membantu Anda menembus batas manusia dalam waktu singkat dan menjadi sama dengan Dork Nowotsku. Seseorang yang sekuat dia, pada saat itu, apa itu Dork Nowotsku? Kata Yan Zixu. Berhenti bicara, datang dan bawa dia ke sel, kata Old Guo. Beberapa pejuang dari suku naga segera masuk ke markas komando tinggi, mengendalikan Yan Zixu, dan berencana membawa pergi Yan Zixu. Tunggu, kata Chen Hongyu. Old Chen. Old Guo mengerutkan kening dan menatap Chen Hongyu. Chen Hongyu menggelengkan kepalanya sedikit pada Tuan Guo, lalu menatap Yan Zixu dan berkata, Dork Nowotsku, apakah kamu baru saja memakan buahmu? Itu benar. Yan Zixu mengangguk dan berkata, itu adalah hadiah dari kami untuk aliansi UKC. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat memberi Anda hadiah yang sama. Petik 2. Dengan siapa lagi Anda mencari kerja sama? Hongyu bertanya lagi. Kerajaan Bintang dan Garis, Kerajaan Beruang Putih. Menilai dari situasi saat ini, Kerajaan Naga, Kerajaan Bintang dan Garis, dan Kerajaan Beruang Putih adalah 3 negara terkuat, dan mereka adalah juga negara-negara yang paling memenuhi syarat untuk menjadi mitra kami, kata Yan Zixu. Dari hewan apa kamu membuat buah? Chen Hongyu bertanya. Ada banyak jenis makhluk yang dibesarkan di pangkalan percobaan kita sendiri dan makhluk di medan perang di luar wilayah. Pada dasarnya, mereka bisa digunakan sebagai bahan mentah, kata Yan Zixu. Sebelum ini, berapa banyak manusia yang telah kamu buru dan bunuh? Tanya Chen Hongyu. Kami tidak ingin menangkapmu, tetapi yang pasti ini telah menjadi sejarah. Yan Zixu tertawa. Begitu, Chen Hongyu mengangguk, lalu berkata kepada sekretaris di sampingnya, ini harus dicatat. Petik 2. Ya, semuanya, sumber daya kami terbatas. Semakin cepat Anda bekerja sama dengan kami, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkannya lebih banyak sumber daya, jika tidak, Anda hanya dapat mengambil apa yang tersisa dari orang lain, kata Yan Zixu. Chen Hongyu mengangguk, menatap Xiao Chentian dan bertanya, bagaimana menurutmu? Xiao Chentian tidak menjawab, tetapi bangkit dan berjalan menuju Yan Zixu. Yan Zixu memandang Xiao Chentian dengan senyum di wajahnya dan berkata, Xiao Chentian, kamu adalah orang yang paling kuat di kerajaan naga, setelah kami bekerja sama, kamu akan menjadi penerima manfaat terbesar, selama 1 atau 2 buah, atau beberapa botol jus hidup, kamu bisa melampaui Dork Nowotsku, dan kamu bahkan bisa menjadi orang nomor 1 di dunia. Bagaimana kalau bekerja sama dengan kami? Xiao Chentian masih tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan ke arah Yan Zixu,
1 meter jauh tinggi Baduo jelas sedikit lebih tinggi dari Yan Zixu. Dia memandang Yan Zixu dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, nenek moyang kerajaan naga pernah meninggalkan kalimat seperti itu, ketika dunia penuh dengan kotoran, bahkan jika kita diisolasi oleh seluruh dunia, bahkan jika kita adalah musuh dari seluruh dunia, kita harus menjadi satu-satunya. Aliran yang jernih. Setelah kata-kata itu jatuh, belati hitam muncul di leher Yan Zixu. Merasakan hawa dingin yang datang dari belati, wajah Yan Zixu berubah drastis. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Puff! Belati dengan mudah mengiris leher Yan Zixu. Darah Yan Zixu berceceran di tempat. Di belakang Yan Zixu, Raja Naga Hitam menyingkirkan belatinya dan berkata dengan dingin, "Aku paling membenci orang yang merasa benar sendiri." Bab 1014. Yan Zixu meninggal. Dia tidak mengerti mengapa dia dibunuh sampai dia meninggal. Dia telah membuat pro dan kontra begitu jelas, tetapi orang-orang dari klan naga dengan sedikit pemikiran normal harus mengerti bagaimana memilih. Pohon kehidupan memang menggunakan tubuh manusia sebagai material sebelumnya, tapi bukankah itu semua adalah masa lalu? Dan sejujurnya, orang-orang yang mereka tangkap tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini di sini, dan memberikan cara untuk dengan cepat melewati batas manusia demi beberapa orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka adalah sesuatu yang hanya secara mental. Orang terbelakang akan melakukannya. Krek, krek, krek. Stephen Lin bertepuk tangan. Sejujurnya, dia tidak berharap Xiao Chen-tian begitu menentukan, dia juga tidak berharap Raja Naga Hitam begitu menentukan. Menghadapi godaan yang bisa dengan mudah melampaui batas tubuh manusia, keduanya memberikan jawaban dengan tindakan praktis yang paling sederhana. Xiao Li, nyalakan negara bintang dan garis, negara beruang putih, dan setiap individu, organisasi, atau bahkan negara yang bekerja sama dengan organisasi pohon kehidupan akan menjadi musuh klan nagaku. Chen Hongyu berkata kepada sekretaris di sampingnya. Ya, semuanya. Chen Hongyu memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan wajah serius, "Mulai sekarang, prajurit kerajaan naga kita mungkin menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika apa yang dikatakan Yan Zixu benar, Bintang dan Stripes Kingdom dan White Bear China kemungkinan akan menjadi mitra pohon kehidupan. Saat itu, kekuatan prajurit mereka akan meningkat jauh lebih cepat dari kita. Perang suci dalam setengah tahun mungkin menjadi platform bagi mereka untuk menunjukkan hasil mereka. Saya ingin bertanya kepada semua orang, apakah Anda ingin membatalkan perang suci? Mengapa membatalkannya?" Xiao Chen-tian berkata dengan dingin, "Mengambil buah memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, tetapi ini bertentangan dengan hubungan manusia dan jalan alam. Jika kita mundur, itu berarti mereka berada di jalan yang benar. Apapun yang terjadi, aku akan melawan mereka sampai akhir untuk mempertahankan keagungan prajurit kerajaan naga kita." Petik 2. Aku juga. Zhao Tuntian menyeringai dan berkata, "Kamu bisa menjadi lebih kuat hanya dengan makan buah, jadi kerja keras kita di paruh pertama hidup kita apa itu? Saya ingin orang-orang itu tahu bahwa mereka yang makan buah tidak akan mendapatkan buah yang baik, sial." Petik 2. Aku berpikir dengan cara yang sama, kata Bu Yixian. Kedua, Raja Naga Hitam berkata dengan sederhana dan jelas. Sudah berakhir, kata Stephen Lin. Oke, karena itu masalahnya, berita tentang Perang Suci dan Perang Suci akan dirilis sesuai jadwal. Saya yakin semua orang di sini akan dapat mempertahankan martabat prajurit ortodoks dengan kekuatan mereka sendiri, kata Chen Hongyu dengan wajah serius. Ayo, semuanya, kata Guo Lao. Sun Haisheng dan Jiang Xifeng juga menyemangati Xiao Chen-tian, Stephen Lin dan lainnya bersama-sama. Ini mengakhiri pertemuan. Tubuh Yan Zixu dikirim keluar dari komando tinggi. Pada pukul 12 siang, klan naga mengumumkan ke seluruh dunia bahwa mereka akan membatalkan pengaturan asli dari 10 dewa perang, mengubah 10 dewa perang menjadi orang suci perang.
dan akan mengadakan perang suci di ibu kota Kekaisaran Kerajaan Naga setengah tahun kemudian. Pada saat itu, klan naga menyambut para pejuang dari seluruh dunia ke ibu kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam perang suci dan memutuskan Raja Suci yang terkuat. Pengumuman seperti itu langsung mengejutkan kalangan pejuang di seluruh dunia. Untuk waktu yang lama, seni bela diri Kerajaan Naga selalu menjadi tempat suci bagi seniman bela diri dari seluruh dunia. Pengaturan yang relevan dari seni bela diri Kerajaan Naga, seperti prajurit, Wukong, dan Wuwang, telah menjadi konfigurasi standar di seluruh dunia, dan banyak negara telah menggunakan pengaturan ini. Sekarang, klan naga telah mengubah pengaturan dan menambahkan level War Saint di atas God of War, yang berarti bahwa seluruh dunia harus berubah sesuai dengan itu. Perubahan seperti itu pasti akan berdampak besar pada budaya seni bela diri di seluruh dunia. Namun, begitu jihad keluar, dampak perubahannya jauh lebih kecil, karena perhatian semua orang tertuju pada jihad. Jihad itu sama saja dengan asosiasi pencak silat nomor 1 di dunia. Siapapun yang bisa menjadi Raja Suci berarti dia adalah orang nomor 1 di dunia saat ini. Tidak ada yang pertama dalam sastra, dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri, mereka yang berlatih. Seni bela diri sangat ingin menang, demi gelar nomor 1. Sekarang kesempatan untuk bersaing memperebutkan nomor 1 dunia ada di depan Anda, siapa yang tidak mempercayai Anda? Setelah pengumuman itu dibuat, Master nomor 1 di banyak negara mengumumkan dengan profil tinggi bahwa mereka akan berpartisipasi dalam jihad. Pada saat yang sama, hampir semua dewa perang 10 besar di Kerajaan Naga juga mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam jihad. Jihad ini tidak diragukan lagi memperkuat momentum jihad, dan banyak orang kuat yang tersembunyi di antara orang-orang lahir satu demi satu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendaftaran jihad. Menurut peraturan klan naga, semua prajurit dapat berpartisipasi dalam pendaftaran jihad, dan periode pendaftaran berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, klan naga akan memulai babak pertama kompetisi sistem gugur, menghilangkan 90% peserta. Di bulan ketiga, klan naga akan memulai babak kedua babak sistem gugur, terus menghabisi 90%. Setengah tahun kemudian, jihad akan dimulai, dan mereka yang belum tersingkir akan mengikuti kompetisi utama. Ini adalah pesta seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seniman bela diri dari seluruh dunia akan berpartisipasi dalam pesta ini. Saat itu, banyak negara adidaya yang belum pernah muncul di mata publik akan muncul satu demi satu, dan pola seni bela diri di dunia juga akan mengalami perubahan besar. Stephen Lin meninggalkan markas klan naga dan pergi ke halaman kecil tempat dia bertemu Jia Yun sebelumnya. Saat ini, setengah bulan telah berlalu sejak Stephen Lin dan Jia Yun berpisah terakhir kali. Banyak hal telah terjadi dalam setengah bulan. Stephen Lin mencoba menghubungi Jia Yun selama periode tersebut, tetapi tidak ada berita tentang Jia Yun. Kembali ke halaman ini sekarang, Stephen Lin melihat bahwa halaman tersebut telah tertutup lapisan debu. Jelas, sudah lama tidak ada orang di sini. Stephen Lin berdiri di tengah halaman, melihat sekeliling, lalu berjalan ke ruangan tempat dia mengobrol dengan Jia Yun. Ada juga lapisan debu di ruangan itu, dan lukisan pedang yang semula tergantung di dinding sudah rusak, dan pedang di tengahnya entah kemana. Stephen Lin berjalan mengelilingi ruangan, tetapi tidak menemukan jejak Jia Yun. Stephen Lin mengerutkan kening tanpa sadar. Jia Yun meminta dirinya untuk datang ke sini selama setengah bulan, mengatakan bahwa akan ada jawaban di sini, tetapi dia tidak memberitahu dia di mana jawabannya disembunyikan. Mungkinkah dia harus menemukannya sendiri? Stephen Lin berpikir sejenak, dan ketika dia hendak mengobrak-abrik, tiba-tiba, pintu yang terbuka tertutup secara otomatis. Bang! Hati Stephen Lin tidak bisa menahan sedikit gemetar. Jika dia berada di tempat lain, dia tidak akan terlalu gugup. Poin kuncinya adalah ini adalah tempat di mana awan bergerak, dan setiap perubahan akan lebih sensitif baginya.
Setelah pintu kamar ditutup, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari tengah pintu ke dinding. Sebuah pola muncul di dinding. Begitu polanya muncul, Stephen Lin tertegun. Itu adalah pola matahari, persis sama dengan pola pada batu energi. Saat ini, pola matahari tiba-tiba menghilang, digantikan oleh bayangan awan yang bergerak. Stephen, ketika Anda melihat pesan video yang saya tinggalkan ini, saya seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Mungkin ini juga tujuan terbaik bagi saya, sisa dari era terakhir. Saya seharusnya tidak hidup di dunia ini, apalagi hidup begitu lama. Kata Jia Yun dengan tenang. Era terakhir. Ketika Stephen Lin mendengar kata ini, tubuhnya sedikit gemetar. Dia punya firasat bahwa dia mungkin akan mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan selanjutnya. Aku tahu kamu pasti memiliki banyak keraguan di hatimu, seperti siapa aku, dari mana asalku, apa kerangka komandan, dan apa medan perang di luar wilayah. Jangan khawatir, aku punya banyak waktu hari ini untuk mengungkapkan semua misteri ini kepada Anda, tetapi sebelum itu, saya ingin Anda mengkonfirmasi apakah Anda siap untuk menghadapi semua ini. Ketika semua ini terungkap, pandangan dunia Anda, pandangan hidup, dan nilai-nilai semua akan menjadi ditumbangkan, dan Anda bahkan akan menjadi orang gila karenanya, dan setelah mengetahui semua ini, Anda harus memikul tanggung jawab untuk melindungi dan meneruskan semua ini. Kamu yakin sudah siap? Anda punya waktu sebentar untuk berpikir. Jika Anda siap, tetap di sini. Jika tidak, buka saja pintu ini, dan semuanya di sini akan hilang. Jia Yun berkata. Wajah Stephen Lin serius, dan dia mondar-mandir di dalam ruangan. Sejujurnya, kehidupan saat ini masih sangat baik untuknya. Dia kaya dan kuat. Meskipun dia memiliki banyak musuh, di matanya, cepat atau lambat, musuh-musuh ini akan menjadi masa lalu. Dia mengendalikan kerangka komandan yang paling kuat. Selama dia punya waktu dan tenaga, dia pasti akan menjadi orang yang paling kuat di dunia ini dalam waktu singkat. Seperti itu hidup dapat berubah kapan saja. Berubah sesuai dengan apa yang dikatakan Jia Yun selanjutnya. Bahkan dia belum tentu siap di hatinya. Keingintahuan manusia dan kehausan akan pengetahuan terkadang menjadi tidak berarti di bawah kenyataan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, dia menatap Jia Yun. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya gambar yang ditinggalkan oleh Jia Yun, Stephen Lin tetap berkata, saya siap. Petik 2. Dia memang siap. Meskipun tulang komandan kuat, dia hampir diserang terakhir kali. Dia harus mencari tahu dari mana tulang ini berasal, dan apakah dia bisa menjadi lebih kuat. 1 menit. Stephen Lin tidak keluar ruangan ini. Sepertinya kamu sudah siap, Jia Yun berkata. Saat berikutnya, sebuah celah tiba-tiba muncul di bawah kaki Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin jatuh ke dalam celah tersebut. Otot Stephen Lin menegang. Angin terus bertiup dari telinganya, dan tubuh Stephen Lin jatuh ke dalam celah tersebut. Mengetahui bahwa dia jatuh dengan cepat, Stephen menghitung waktu di dalam hatinya. 10 detik, 15 detik. Lamanya waktu mengejutkan Stephen Lin. 15 detik sudah cukup baginya untuk jatuh ratusan meter. Perjalanan ratusan meter, sungguh menakjubkan. Ledakan. Pada detik ke-18, kaki Stephen Lin mendarat di tanah. Hebatnya, Stephen Lin tidak merasakan tekanan apapun pada kakinya. Saat dia mendarat, semua tekanan dari keturunan menghilang. Saat berikutnya, pita cahaya menyebar dari bawah kaki Stephen Lin ke segala arah. Pita-pita ini menyebar di sepanjang tanah, dan naik di sepanjang dinding saat bertemu dengan dinding dalam sekejap mata. Seluruh ruang bawah tanah tertutup. Lingkungan yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi lebih terang. Stephen Lin melihat sekeliling, dan apa yang dilihatnya di depannya mengejutkannya. Bab 1015. Ini adalah ruang bawah tanah kecil. Ada cukup cahaya bagi Stephen Lin untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah foto besar.
Foto-foto itu menunjukkan pria dengan seragam militer yang aneh. Setiap foto sangat besar, hampir sebesar orang. Sebelum foto-foto ini, ada patung orang-orang ini. Setiap patung lebih dari 2 meter. Di mata Stephen Lin, semua orang di patung itu dianggap raksasa. Yang membuat Stephen Lin semakin ngeri adalah meskipun patung-patung ini sudah mati, Stephen Lin merasakan tekanan yang tak terlukiskan pada mereka. Pemaksaan ini begitu kuat sehingga Stephen Lin merinding di sekujur tubuhnya. Stephen Lin dengan cepat mengalihkan pandangannya, melihat lemari pajangan transparan di sekelilingnya. Ada banyak hal di lemari pajangan, Stephen Lin hanya dapat menyebutkan beberapa di antaranya, dan sebagian besar lainnya tidak mengetahuinya. Tampaknya hal-hal ini adalah hal-hal lama. Pada saat ini, cahaya dan bayangan muncul di depan Stephen Lin. Sepertinya kamu memang sudah siap, kata Guang Ying. Cahaya dan bayangan ini tidak lain adalah Jiayun. Ziming, orang yang kamu lihat sekarang adalah Macrobis, kata Jiayun. Macrobis, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang Macrobis melalui mulut Jiayun, dan dia juga tahu bahwa kerangka komandannya berasal dari pasukan Macrobis. Dia tidak menyangka akan melihat orang-orang ini hari ini. Sosok orang-orang ini jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Macrobi dilahirkan kurus dan lemah, tetapi mereka memiliki teknologi yang kuat, sehingga mereka mengembangkan kerangka yang kuat. Dengan mengisi kerangka, mereka dapat mengubah diri mereka menjadi eksistensi yang melampaui segalanya. Kerangka komandan di tubuh Anda berasal dari For the Macrobis, orang-orang di depan Anda dulunya adalah pemilik kerangka komandan. Dan mereka 100% terisi penuh dari kerangka komandan. Total ada 25 dari mereka, dan mereka disebut 25 oleh Macrobis. 5 komandan, mereka mewakili kekuatan tempur paling kuat dari Macrobis, kata Jiayun. 25 komandan. 100% terisi. Stephen Lin memandangi patung-patung itu. Pantas saja patung-patung ini bisa memberikan paksaan yang begitu kuat padanya. Karakter inilah yang membuat tulang komandan terisi 100%. Jika orang seperti itu memukul dirinya sendiri, mungkin semudah memukul anak taman kanak-kanak. Macrobis lahir di era keempat bumi, yaitu setelah era dinosaurus. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Begitu mereka muncul, mereka menguasai teknologi tingkat tinggi dan menjadi penguasa dunia bumi pada waktu itu 10.000 tahun, kata Jiayun. Era keempat, jantung Stephen Lin berdetak kencang. Komunitas ilmiah saat ini telah menyelidiki sejarah bumi, dan sebagian besar komunitas ilmiah percaya bahwa dalam waktu yang begitu lama di bumi, pasti tidak hanya peradaban manusia, tetapi banyak peradaban kuno mungkin telah tenggelam selama bertahun-tahun. Namun, tidak banyak bukti empiris untuk pandangan seperti itu. Sekarang Jiayun berkata demikian, itu sama saja dengan membenarkan dugaan para ilmuwan. Sebelum manusia, memang ada peradaban, dan itu adalah peradaban tingkat tinggi. Macrobis memiliki sejarah yang gemilang. Ketika mereka mendominasi dunia, nenek moyang manusia hanyalah beberapa simpanse, kata Jiayun. Simpanse. Stephen Lin hanya bisa memutar matanya, merasa tersinggung. Namun, tidak peduli betapa mulianya sebuah peradaban, pada akhirnya akan berakhir karena datangnya era kehancuran besar, kata Jiayun dengan emosi. Era kehancuran besar. Stephen Lin mendengar kata ini dari mulut Jiayun untuk kedua kalinya. Jika Anda melihat dengan cermat para komandan itu, Anda akan menemukan bahwa 25 komandan semuanya dalam masa jayanya, kata Jiayun. Stephen Lin melihat ke-25 patung dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Jiayun, patung-patung ini semuanya dalam masa puncak kehidupannya, dan tidak ada satupun lelaki tua yang terlihat. Apakah kamu tahu mengapa? Tanya Jiayun. Aku tahu apa-apa, gumam Stephen Lin. Itu karena mereka semua mati dalam pertempuran ketika mereka kuat, dan orang-orang Duke yang membunuh mereka, kata Jiayun. Duke People, inilah ras lain yang belum pernah didengar Stephen Lin.
The Dukes, kami tidak tahu dari mana mereka berasal. Ketika Makrobis menjelajahi dunia, kami menemukan mereka di ujung paling selatan. Mereka jahat, licik, dan sangat ganas. Segera setelah Dukes muncul menghancurkan lingkungan yang damai di saat itu, mereka membantai dan bertarung dengan Makrobis selama bertahun-tahun. 12 atau 5 komandan ini tewas dalam perang ini, dan era yang dilalui oleh perang ini disebut era kehancuran besar, kata Jia Yun. Tagihan 100% telah terbunuh. Stephen Lin bertanya dengan heran. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa Jia Yun di depannya hanyalah gambar yang tersisa sebelumnya, dan dia tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali. Apakah kamu penasaran mengapa komandan yang terisi 100% bisa dibunuh? Tanya Jia Yun tiba-tiba. Penasaran. Stephen Lin hanya bisa mengangguk. Itu karena Dukes juga sangat kuat. Mereka tidak memiliki teknologi canggih dan tidak dapat membuat kerangka mesin, tetapi mereka telah merintis jalan yang berbeda dalam bioteknologi. Mereka dapat menggunakan beberapa jenis teknologi untuk membuat organisme menjadi makanan dengan memakannya. Makanan ini, tubuh mereka dapat berevolusi dalam waktu singkat dan menjadi individu yang lebih kuat. Mereka juga dapat menggunakan teknologi modifikasi genetik untuk memungkinkan individu memiliki kemampuan khusus, seperti penggandaan tubuh, pengerasan, del. Dengan mengandalkan kemampuan mengerikan ini, mereka terus tumbuh lebih kuat, dan dalam proses tumbuh lebih kuat, makanan olahan ini membuat mereka lebih brutal dan haus darah, sehingga mereka menjadi musuh bebuyutan Makrobis dan melawan mereka selama bertahun-tahun. Banyak Makrobis telah menjadi makanan lezat di mulut mereka, kata Jia Yun. Mendengar kata-kata ini, wajah Stephen Lin penuh keterkejutan. Bukankah yang dilakukan oleh orang-orang Duke, bukankah itu yang dilakukan oleh organisasi pohon kehidupan sekarang? Mungkinkah orang Duke memiliki hubungan dengan pohon kehidupan? Pertempuran bertahun-tahun telah menyebabkan banyak korban bagi Makrobis. Semua orang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Makrobis dengan kemampuan reproduksi rendah pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Duke. Jadi, di bawah kepemimpinan Komandan ke-26 sekarang, semua Makrobis, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mengenakan kerangka dan melancarkan serangan paling tragis pada Dukes, kata Jia Yun. Pertempuran berlangsung lama. Pada akhirnya, Makrobis masuk ke sarang Duke, memusnahkan hampir semua Duke, dan menduduki sarang, kata Jia Yun. Hampir semua. Kata ini menarik perhatian Stephen Lin. Pada saat itu, hampir semua Makrobis percaya bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Itu adalah zaman es, dan seluruh bumi diselimuti es. Hanya sarangnya, karena lingkungan geografis khusus, yang selalu hangat, dan sarang masih hidup. Ada efek magis, yaitu setelah lama tinggal di sana, kebugaran fisik tiba-tiba meningkat. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan pemimpin, Makrobis memasuki sarang dan membangun serta mengembangkan sarang, tetapi mereka tidak melakukannya. Yang kita tahu adalah bahwa Duke yang tercela telah mempelajari reruntuhan jauh sebelum pertempuran terakhir, dan telah mencapai hasil. Pemimpin mereka lolos dari perburuan dengan berpura-pura mati selama kekalahan, dan ditangkap beberapa tahun kemudian. Jenderal dari Makrobis menjarah tulang umum di tubuhnya dan berhasil menanamkannya di tubuhnya sendiri. Tulang umum yang kuat, dikombinasikan dengan kondisi fisik yang mengerikan dari orang-orang Duke, membuat pemimpin mereka menjadi orang yang tak terkalahkan saat itu. Keberadaan Mark perampokan telah terluka parah. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Jia Yun, ekspresi Stephen Lin berubah. Dia memikirkan bos di reruntuhan, bukankah dia memiliki kerangka seorang jenderal di tubuhnya? Pada saat ini, Komandan ke-26 yang kuat melangkah maju. Ketika Makrobis hendak dimusnahkan, dia mengaktifkan mode kematian dan pemusnahan, mengerahkan kemampuan tulang-tulang komandan secara ekstrim, dan bahkan terlalu berlebihan. Dia memimpin semua Makrobis dan Dukes bertarung sengit di sarang selama 3 hari 3 malam, tapi meski begitu, Makrobis masih dikalahkan.
Saat itu, keenam komandan mengaktifkan mode larangan sarang, menyebabkan seluruh sarang tenggelam ke dasar laut bersama dengan semua orang. Sejak saat itu, sarang menghilang dari dunia ini. Dan bertahun-tahun kemudian, karena aktivitas kerak, sarang sekali lagi naik ke dasar laut. Keluar dari air, dia sekarang menjadi medan perang ekstrateritorial, kata Jia Yun. Jika ada efek khusus film saat ini, Stephen Lin pasti akan mendengar suara ledakan yang jelas di benaknya. Dia memiliki banyak tebakan tentang medan perang di luar wilayah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa benda ini akan menjadi sarang Duke. Para adipati menangkap banyak hewan ke sarang mereka, dan menggunakan teknologi mereka untuk secara paksa mengubah hewan-hewan itu. Itulah mengapa ada makhluk-makhluk itu di medan perang ekstrateritorial sekarang. Makhluk-makhluk itu sangat kuat sekarang. Tetapi pada akhirnya mereka semua akan menjadi makanan di mulut Dukes. Petik 2. Semua tempat rahasia di medan perang ekstrateritorial ditinggalkan oleh Mark Robis. Mereka melihat sumber daya yang kaya di sarang, jadi mereka mengubah sarang menjadi tempat yang cocok untuk Mark Robis untuk tinggal, tapi sayang sekali pada akhirnya, semuanya tenggelam ke dasar laut, kata Jia Yun sambil menghela nafas. Stephen Lin berdiri di tempatnya, kepalanya berdengung dengan kata-kata Jia Yun. Namun, pada saat ini, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Siapa kamu? Stephen Lin memandang Jia Yun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jia Yun hanyalah sebuah gambar, jadi tentu saja dia tidak akan menjawab pertanyaan Stephen Lin, tetapi Jia Yun yang meninggalkan gambar itu sepertinya sudah tahu bahwa Stephen Lin akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berkata dengan ringan, mungkin saat ini, kamu harus penasaran. Aku siapa ini? Stephen Lin mengangguk, dia sangat penasaran. Aku. Seorang Makrobi, kata Jia Yun. Murid Stephen Lin menyusut sedikit. Meskipun dia telah menebak di dalam hatinya, dia masih sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Jia Yun. Selama pertempuran yang menentukan, saya tidak berada di sarang, kata Jia Yun, menunjukkan ekspresi melankolis. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.